Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Viral Habib ini mengeluarkan fatwa yang tidak percaya sama Habib hukumnya kafir. Beginilah tanggapan asatis kita. Mari kita simak videonya sampai selesai. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Walaupun itu seperti itu, kita tidak menyebabkan kita bangga menjadi Habib, tidak. Kamu cinta kepada Habib, bukan Habib tambah bangga. Kamu menghinakan Habib, Habib tidak kerdil, tidak hina. Kenapa? Bila mana kamu mencintai Habib, karena kamu adalah mulia, karena memuliakan orang mulia. Menghinakan Habib, orang hina. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia sudah. Artinya orang yang bukan manusia itu bukan Islam sudah. Mereka itu mengkritik nasabnya Ba'alawi, nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad karena kemaksiatan. Walaupun maksiat itu butuhin Nabi Muhammad. Kalau ada yang bermaksiat melanggar syariat Nabi Muhammad, akhlaknya putus. Tapi tetap itu cucunya Nabi Muhammad yang wajib dihormati oleh umat Nabi Muhammad. Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan turun Nabi, turun Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia yang paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Tidak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka, nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib mengatakan, saya ini udah tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium namanya, diginiin namanya nih. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh kalau misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah, bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia, minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Selamat. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu nanti hari kiamat. Orang sesat di hadapan dia. Nggak tahu orang kebenaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan. Ini saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Saatnya pun mereka betul-betul orang Nabi, dia buktikan dengan melakukan amal soleh. Ketaatan kepada Allah, nggak ada bedanya. Dengan siapapun juga. Untuk Nabi sendiri pun melakukan amal saleh. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya Nabi, Ya Fatimah binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, minta kamu dariku harta. Karena anaknya Nabi perempuan, kamu minta dariku harta. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah pada hari kiamat. Anaknya bisa selamat. Dikatakan demikian dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Ini yang harus diperhatikan juga seperti itu. Pengakuan bisa aja orang mengaku. Ya siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi. Saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya. Seorang Arab, keturunan Arab, bisa aja bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi bohongnya umat, tak boleh. Tapi bukan itu. Sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan.
Bagaimana cara kita menanggapi tentang Habib-Habib yang katanya turunan Rasulullah SAW yang kita tidak tahu kebenarannya, dan apa jawaban kita, penjelasan kita terhadap pengikutnya. Teman-teman, saya sudah pernah ditanya masalah ini dan saya sudah bilang, habaib di Indonesia dan dimanapun mereka berada, mereka punya jalur nasab. Yang saya tahu mereka punya jalur nasab dan mereka mengaku turunan Nabi SAW. Ya sudah, saya tahu memang ada teman-teman saya yang saya tahu punya jalur nasab kepada Nabi SAW, dan itu benar, tidak boleh dipungkiri. Itu satu sisi. Tapi bukan berarti ini kalau ada perilaku mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi lalu kita biarkan. Enggak. Makanya kan saya pernah bilang ada risalah yang saya ingin sampaikan kepada para saudara-saudara habaib. Mereka mestinya kalau mengaku turunan Nabi SAW, mereka harus di saf pertama membela sunnah-sunnah kakek mereka, gitu kan? Mestinya begitu. Jangan sampai ada persepsi para habaib justru bertolak belakang dengan sunnah kakeknya sendiri. Saya ada beberapa teman-teman saya bahkan yang pernah kuliah di Madinah, masya Allah, ilmunya luar biasa, gitu kan, dari turunan Nabi SAW, dan luar biasa. Memang saya hormatin. Nah, memang mereka turunan dan kita selalu membacakan salawat untuk keluarga Nabi SAW. Jika videonya bermanfaat silakan dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.